Silakan kalian jawab apa yang dalam pikiran kalian. Ada yang sedang mati, ada yang mati, ada yang mati ibu, ada yang bapak, dan sekarang. Ya, ada dari sini kalau bisa tahu kalian ini arsitek ataukah pelukis ataukah pelukis mereka atau imajinator. Bangga bisa kembali pada keyakinan kelas. Ya. Ibu Norma dan Ibu Resti yang akan membagikan budaya positif, ya, karena ini adalah salah satu materi dalam modul 1.4 ya, kalau nggak salah ya 1.4. Dan hari ini ya guru hebat kita berdua akan berbagi ya, budaya positif untuk kita semua. Kami mengundang Pak Bahar yang mewakili kepala sekolah, juga Bapak pengajar praktik. Pak belum kenal namanya. Langsung ke depan saja. Di depan. Ibu Norma, di depan. Oh sudah. Oh sudah. Oh Ibu Resti ya. Oh ya maaf, saya sudah ikut hari. Ya, tapi sebelumnya kita akan dipimpin doa oleh Ibu Hilda. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Aprik. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Dan untuk doa ini saya akan mendoakan dalam agama Kristen, dan saya akan pimpin sesuai dengan kepercayaan agama Kristen. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu lah, sehingga pada hari ini dari pagi hingga saat ini kami boleh menunaikan tugas tanggung jawab kami, amanah yang diberikan kepada setiap kami untuk menjalankan tugas sebagai abdi negara, untuk melayani anak bangsa. Kami sebagai pendidik Tuhan, kami telah mengajar tadi, dan pada saat ini pula Tuhan, kami akan melanjutkan tugas kami teristimewa kepada Ibu Resti dan Ibu Norma, Pak Apri, dan setiap yang terlibat di dalamnya dalam guru penggerak. Tuhan, Engkau memberikan kemampuan, Engkau memberikan hikmat yang asalnya daripada-Mu, dan kami yang duduk bersama saat ini, keluarga besar, guru, SMK Negeri 1 Tanah Toraja, Engkau juga yang memberikan kami ya Tuhan, hikmat apa yang Tuhan berikan kepada kami, yang kami jalankan sebagai tanggung jawab kami sebagai abdi negara. Tuhan pakai setiap kami, biarlah dengan hati tulus kami dapat melayani, dengan keterbukaan, dengan komunikasi yang baik, sesuai dengan tema kami pada hari ini, praktik baik Tuhan. Engkau yang senantiasa bersama dengan kami dari awal hingga pertengahan pertemuan kami saat ini sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhanlah yang bersama dengan kami. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau menghadirkan Bapak Kepala Sekolah dari pesantren untuk bersama dengan kami sebagai pengajar praktik baik. Terima kasih Tuhan sebagai pendamping, nggak boleh hadir bersama dengan kami jauh-jauh dari tempat tugasnya, nggak boleh bersama dengan kami di SMK Negeri 1 Tanah Toraja, dan juga Bapak Baharudin yang mewakili kepala sekolah saat ini dari SMK Negeri 1 Tanah Toraja. Terima kasih Engkau memberikan setiap kami kemampuan, untuk berikan kami kesehatan yang baik untuk dapat melanjutkan tugas ini sampai akhir. Sekalipun kami tahu bahwa jam ini ya Tuhan kami telah usai, tapi karena rasa tanggung jawab yang diemban
dari setiap kami, itu kami dapat menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, Engkau berkati setiap kami dan teristimewa kepada yang mana Ibu Resti dan Ibu Norma, Pak Apri, dalam hal ini Engkau yang senantiasa bersama dengan mereka untuk melaksanakan semua ini hingga dapat sukses terlaksana dengan baik. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Terimalah dan ampuni segala dosa kami. Karena doa ini kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Terima kasih Ibu Hilda, calon tenaga praktik. Kita meningkat. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Pak Bahar. Ya. Sedikit. Ya, karena Pak Bahar, Pak yang setia mendampingi saya waktu saya CGP sampai saat ini. Terima kasih Pak Pri atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati pendamping guru praktek yang hadir di tengah-tengah kita, sedangkan Pak yang hadir di SMK Negeri 1 Tanah Toraja. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman guru yang masih sempat meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga hari ini kita masih berkumpul di tempat ini. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tidak tahu sebenarnya mau bilang apa. Tadi saya masih sama Pak Sofyan di kantin. Kebetulan dia tadi di sana saya masih makan. Dia bilang Pak Bahar minta tolong diwakili dulu. Ya, jadi saya hanya mewakili Pak Kepala Sekolah. Ya, apa yang dilaksanakan teman-teman kita hari ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Ya, jadi cuma harapan saya kepada kita semua bahwa walaupun kepala sekolah ada pergeseran, ya kita tetap menjaga nama baik sekolah kita, ya kita tetap berjalan seperti biasa. Siapapun di sekolah kita itu tetap kita jalan seperti yang biasa. Jangan kita beranggapan bahwa ada pergeseran sehingga kita akan menurun. Ya, jadi harapan saya kalau bisa lebih ditingkatkan lagi. Mudah-mudahan nanti kepala sekolah yang baru bisa kita tetap kerjasama seperti yang kemarin-kemarin ini. Karena siapapun kepala sekolah di tempat ini kita tetap melaksanakan tugas kita seperti biasa. Iya, karena tidak mungkin kepala sekolah mau berhasil tanpa dukungan dari kita semua guru dan pegawai. Iya, jadi itu harapan saya. Tadi juga saya sudah ketemu kepala sekolah yang baru. Saya katakan bahwa Pak di sini PDM tetap berjalan seperti biasa. Ya. Walaupun belum ada surat terima, kami tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Ya. Sekian itu saja yang sempat saya sampaikan. Jadi dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Bahar yang selalu mendampingi kami. Pak Bahar yang terus mendorong kami untuk mencari budi penggerak. Berikutnya kita akan mendengarkan mungkin arahan atau sepatah kata dari Bapak pengajar praktik sebelum masuk di MTS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Mari kita memuja dan memuji kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan yang telah memberikan segala nikmat hidup dan kehidupan kepada kita, sehingga pada jam 2
5 menit ini 5 menit kita masih hadir, itu artinya bahwa salah satu hidup dari sebuah kesyukuran yang patut kita syukuri. Tidak semua orang mendapatkan petunjuk untuk melakukan hal seperti ini. Harapan kita Bapak Ibu, apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan sebagai suatu bentuk pengabdian kepada sekolah kita, kepada bangsa kita, negara kita, dan bukan hanya itu. Salah satu yang diharapkan adalah sebuah implementasi dari ajaran agama yang kita anut masing-masing. Intinya kita berbuat itu adalah untuk diri kita dan Tuhan akan menghargainya. Istilahnya kalau kita bersungguh-sungguh maka Tuhan akan bersungguh-sungguh memberikan kita. Tidak ada kesungguhan akan dibalas dengan ketidaksungguhan. Tidak ada upaya yang maksimal tidak akan dibalas dengan sesuatu yang maksimal. Kemudian Bapak Ibu, saya hadir yang kedua kalinya ini tengah-tengah kita. Ya, kemarin Ibu Norma saya dampingi di sini untuk melihat dan mendengarkan apa yang telah dilakukan oleh PIP kita di sini. Teman kita 2 orang yang lolos di angkatan ke-7 bukan artinya dia yang terhebat, tapi dia yang diberi kesempatan menyusul kita. Artinya apa yang dilakukan oleh teman-teman kita ini mari kita ikuti bersama. Keberhasilannya dia adalah keberhasilan bersama kita. Keberhasilan bersama kita adalah keberhasilan sekolah. Dan keberhasilan sekolah adalah keberhasilan negara kita. Itu barangkali kata bijak yang saya sampaikan pertama. Bapak Ibu, Ibu Resti akan menyajikan sebuah apa yang dilakukan selama ini kurang lebih 1 bulan. Itu adalah implementasi dari modul 1.4. Artinya adalah berbagi budaya positif. Iya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Ibu Resti dan Ibu Norma kemarin itu bisa kita juga lihat. Iya, kita lihat dan kita ikuti. Karena sekolah itu, apalagi guru penggerak, itu bukan hanya guru penggerak yang harus bergerak, tetapi semua elemen di sekolah harus bergerak supaya nampak sebuah gerakan. Gerakan itulah yang menjadi wujud suatu impian yang diharapkan pemerintah kita. Jadi keberhasilan itu adalah keberhasilan bersama. Kesuksesan itu adalah kesuksesan bersama. Tidak ada individu. Tetapi kalau misalnya Ibu Norma nanti dengan Ibu Resti dapatkan sertifikat, karena ini yang terpanggil pertama atau yang kedua dari Pak Apris ya. Ya, artinya masih banyak Ibu Norma, Ibu Resti, kemudian Pak Apris yang akan ikut semuanya. Ya, saya kira Bapak Ibu kita ikuti bersama apa yang disajikan ya Ibu Resti hari ini. Mudah-mudahan ada yang kita bisa lihat dan bisa kita lakukan juga di kelas. Jadi, saya kira itu. Silakan Ibu Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ini pertama tampil pada ini. Agak grogi Pak. Untuk ada masker di sini. Oh shit. Nah, selanjutnya kita terima kasih Pak atas arahan sangat menyejukkan Pak. Permohonan Bapak, anutan saya Pak. Caranya Bapak menyampaikan sesuatu itu, ya. Perlu diberi penghargaan. Iya. Apresiasi ya. Ya, mudah-mudahan sering-sering ketemu lagi Pak. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan ya, praktek baiknya materi yang telah dilakukan Ibu Resti di sekolah kita budaya positif yang kita saksikan bersama. Saksikan Selamat datang Ibu Rut ini calon pengajar praktik Pak. Saksikan ya. Saya dulu ya. Nah. Nanti kalau saya depan agak nanti dah lihat lagi. Iya. Silakan Bu. Ya, silakan Ibu Resti. Terima kasih Pak Alfri. Selamat siang, shalom kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tampil di depan adalah salam kami selama kami belajar sebagai guru penggerak. Jadi menurut informasi bahkan yang diajarkan kepada kami setiap kita bertemu, entah dia itu guru penggerak, entah dia itu guru yang mengajar di sekolah itu, sebaiknya kita menggunakan salam dan bahagia, dan bahasanya salam dan bahagia. Oh gitu.
Di praktekkan yuk. Ya. Ayo, praktek dulu dong. Supaya Ada jadi kegiatannya? kebiasaan. Kan ada kegiatannya. Bagaimana? Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Oh, jadi dijawab juga. Iya, Pak? dibagi. Terus juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera itu tadi ada. Oh iya. Ya. Ini Nah, itu. salam pembuka untuk satu pembicaraan. Berarti harus begitu juga. Iya. Berarti harus pakai Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Iya. salam kebajikan. Iya. Semuanya itu harus dipakai. Karena begini Ibu Iya. biasanya kita tidak tahu apakah di dalam ada yang Muslim, Iya, ada yang jadi pakai Nasrani. semua aja. Ya. Pak Apri ingat tuh jadi MC pagi itu. Saya lupa tadi, saya belum hafal. Lanjut Bu. Lanjut, yang kami paparkan sekarang ini dan Ibu Norma sudah lakukan awal bulan Januari kemarin adalah budaya positif dan bagian bawahnya itu nama saya sendiri, semua rekan-rekan sudah mengenal saya. Kemudian pengajar praktik kami Bapak Husni yang tadi, ya itu adalah pengajar praktik kami yang selalu mengunjungi kami, bahkan melakukan pembinaan di dalam online juga. Iya, selalu menemani. Setia. Iya. Kemudian fasilitator kami yang juga di tempat ini kita kenal sebagai Pak Yusak biasanya, tapi kami mendapatkan fasilitator dari luar, Ibu Handriani. Baik, saya masuk langsung pada konsep atau eksplorasi konsep, yang mana di sini ada 6 yang harus kita pahami untuk budaya positif. Saya masuk langsung pada konsep atau eksplorasi konsep, yang mana di sini ada 6 yang harus kita pahami untuk budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif itu akan ada dipaparkan nanti di dalam slide saya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal juga ada 3. Nanti juga ada saya berikan satu saja contohnya karena itu ada sangat banyak. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian posisi kontrol, dan segitiga restitusi itu sendiri. Ini tetap saya tampilkan perubahan paradigma teori kontrol. Jadi kita harus memahami bahwa ilmu guru itu mengontrol murid. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi di sini kita harus mengubah paradigma kita dari yang di atas ini. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nanti kita lihat apakah itu bisa kita lakukan. Apakah semua yang kita katakan penguatan positif itu bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita adalah guru dan dia adalah siswa. Itu yang dimaksudkan. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Tapi terkadang saat kita berada di dalam kelas puasa kita, kerjakan tugas ini. Harus selesai pada saat ini. Nanti ada hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia di sebelah. Ya, jadi kadang guru itu mengontrol perilaku murid. Bahkan kalau kita kembali mengingat-ingat, ada rekan kita dulu di dalam ruangan, sedangkan siswa menggaruk wajah saja, sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Jadi kita mengontrol murid, padahal kita tidak tahu, mungkin wajahnya memang terasa gatal. Ya, jadi ilusi guru mengontrol murid di sini harus kita perbaiki. Ke depan kita harus melihat di mana posisi kita saat itu dan di mana posisi murid saat itu sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini penguatan positif atau bujukan membentuk kontrol segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu
adalah suatu usaha mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadari mencoba menolak rujukan kita. Bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, di sini membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau di atas dari pemaparannya di sini, rujukan bentuk-bentuk kontrol. Silakan dikerja tugasnya atau selesaikan tugasnya, karena kalau tidak selesai, kalian tidak akan saya berikan nilai. Jadi di sini bujukan dalam bentuk nilai, tanpa kita sadari bahwa seharusnya murid tersebut mengerjakan tugas karena memang itu adalah kewajibannya sebagai murid. Jadi dia melakukannya karena dia merasa dikontrol oleh guru tersebut. Dia harus melakukan, saya harus dapat nilai. Bukan sesuatu yang positif lagi, tapi dia hanya mengejar nilai. Kemudian di sini penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, menuju pada mengkritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid, identitasnya akan gagal. Ya, penguatan positif, efektif, bermanfaat yang saya katakan tadi, kita tidak tahu apakah kita mengatakan itu positif, ternyata tidak ada manfaatnya. Salah satu yang saya ingat saat kami melakukan pembelajaran modul ini, kami dikuatkan bahwa jangan pernah memberi hukuman kepada siswa. Siswanya terlambat tetapi disuruh mencuci toilet atau bahkan membersihkan di halaman. Sebaiknya memberikan sesuatu yang sesuai dengan konsekuensi terlambat ke sekolah. Nanti kita bahas di belakang, masih ada. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Yang tadi itu saya katakan bahwa kadang kita bisa mengontrol murid yang ada di dalam kelas kita. Sesuatu yang harus kita paksakan kepada murid tersebut. Kita berhak, karena saya adalah gurumu, kamu harus melakukan itu. Berikutnya, nah di sini perubahan paradigma. Stimulus responnya mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kamu harus menyelesaikan tugas. Siswa harus berpandangan bahwa siswa itu menyelesaikan tugas. Tapi di sini memahami pandangan orang lain tentang dunia. Apakah kita tahu kebutuhan yang sedang dihadapi siswa tersebut saat kita memaksakan dia harus mengerjakan tugas di rumah? Kemudian perilaku buruk dilihat dari sesuatu kesalahan. Ini masih banyak di antara kita langsung mencap siswa kita bahwa dia itu siswa yang nakal, siswa yang suka bolos. Banyak hal yang kita lakukan. Padahal semua perilaku mereka itu pasti ada tujuannya. Mereka melakukan itu pasti karena memiliki sesuatu yang ingin mereka lakukan di luar sana. Ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya kita sendiri yang dapat mengendalikan diri kita, mengontrol diri kita sendiri. Tidak bisa orang lain mengontrol kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Orang lain juga tidak bisa sebenarnya mengontrol diri kita. Itu yang harus kita pahami. Kemudian pemaksaan pada suatu bujukan gagal, ya, kolaborasi, konsekuensi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti di sini kita memaksakan harus kerja tugas. Tugasnya tidak selesai, berarti dalam hukumannya nilainya tidak ada. Tetapi sebaiknya teori kontrolnya ada pilihan lain saat siswa tersebut tidak berhasil menyelesaikan tugas tersebut. Nah, kemudian model berpikir menang kalah. Di sini kita harus selalu berpikir menang-menang. Kedua belah pihak selalu memiliki hal untuk mengatakan bahwa saya bisa menerima dan guru tersebut juga bisa menerima. Ini bagian terpenting yang kami pelajari. Di sini teori kontrol dari Dr. William Kasar. Yang sudah ada dipaparkan di depan tadi, saya katakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Maka disiplin itu kita harus bisa mengontrol diri dengan menggali potensi yang kita miliki.
Saya terus terang saat ini berusaha untuk mengontrol diri saya sendiri. Setiap kali saya selalu terlambat datang. Bagaimana saya harus berusaha mengontrol diri saya harus bisa tepat waktu. Walaupun saya sudah membuat konsekuensi dengan siswa saya bahwa saya akan masuk pukul pukul 7.45. Jadi setengah 8 lewat saya sudah konsekuensi dengan mereka, dan mereka tepati bahwa ibu akan masuk, pasti akan masuk, kecuali kalau saya lebih dahulu minta izin. Tetapi saya harus berusaha mengontrol diri saya. Sekolah tidak bisa mengatakan bahwa begini, kita mulai setengah 8, pasti kalau kita tidak mulai dari diri, saya akan terus berlaku seperti itu. Saya akan datang jam 8 dan sesuka-suka hati saya, karena yang memang mengontrol diri saya ya saya sendiri. Maka kita harus mulai dari diri, ya. Untuk makna disiplin itu kita harus mulai dari diri sendiri. Kemudian untuk bisa melakukan itu, semua tujuan memiliki perilaku, memiliki tujuan. Nah, di sini kita harus belajar tentang teori motivasi tadi. Kemudian yang paling pertama itu bukan melakukan sesuatu karena menghindari hukuman. Jangan melakukan sesuatu seperti saya harus berusaha datang pagi karena saya takut dimarahi oleh Pak Bahar. Bukan seperti itu. Tetapi mulai dari diri sendiri bahwa saya harus tepat waktu karena saya menghargai diri saya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, saya harus datang tepat waktu supaya semua teman saya mengatakan, lihatlah Ibu Resti selalu datang tepat waktu. Ya, bukan itu yang kita inginkan. Atau bahkan saat upacara dipanggil, ini guru teladan karena selalu datang tepat waktu, atau bahkan belum jamnya sudah datang tepat waktu. Tapi itu hanya sebagai contoh, bukan itu yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, yang paling penting, kita melakukan semua itu untuk menghargai diri kita sendiri. Ya, jadi itu bergandengan. Kemudian nomor 3 dan nomor 4 itu juga bergandengan. Dan yang tinggal satu di bawah itu posisi manajer, posisi penghukum. Tadi paling awal saya katakan saat siswa terlambat datang atau mengikuti jam pelajaran kita langsung memberikan hukuman tanpa melihat apakah hukuman itu sesuai dengan apa yang dia lakukan atau pelanggarannya. Siswa terlambat harus membersihkan. Itu tidak sesuai karena dia melanggar jam masuk di jam pelajaran. Bukan dia membuang sampah sembarangan. Seandainya dia makan cilok lalu dia membuang sampah, nah di situ bukan penghukuman, tetapi kita memberi dia penguatan pungut sampah. Kemudian di sini pembuat rasa bersalah. Terkadang pembuat rasa bersalah kita lebih banyak mengarah ke sini. Kita berbicara kepada siswa dengan begitu lemah lembutnya sehingga siswa itu menangis dan merasa bersalah tanpa mulai dari dirinya bahwa kenapa saya melakukan ini. Kemudian berlaku sebagai teman. Hampir semua kita melakukan ini kepada siswa. Kita berbicara seolah-olah bahwa siswa itu adalah teman kita. Bahkan kadang kita mengatakan, tolonglah nak, kamu jangan berbuat seperti ini. Nanti ibu dimarahi lagi sama Pak Bahar. Nanti ibu dimarahi lagi sama Ibu Ruth. Kalau kamu tidak mau seperti ini. Jadi tolong ibu. Kenapa kita harus melakukan seperti itu? Kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Di sini kita akan memantau kelakuan dari siswa kita tanpa menyatakan itu benar atau salah. Tanpa menyatakan benar atau salah, hanya memberitahukan bahwa itu tidak boleh dilakukan dan tidak mengatakan bahwa itu salah. Kamu melanggar kesepakatan dan sebagainya. Kemudian posisi manajer. Posisi manajer yang kami pelajari bersama Ibu Maria Norma itu yang paling baik diterapkan. Di mana kemarin Ibu Norma sempat berbagi dengan Ibu Hilda dan saya mendengarkan bahwa itu adalah posisi control manager dan itu yang kami katakan sudah sangat bagus. Ya, kalau misalnya dikatakan kami mau ambil sebagai sampel, waktu itulah makanya Ibu Norma saat kemarin sangat menyesal tidak merekam posisi kontrol tersebut sebagai manajer. Jadi saat kita berbicara kepada siswa, kita bisa mengendalikan diri kita tanpa melihat kesalahan apa yang telah dilakukan oleh siswa ini. Kita mulai dari menstabilkan identitas.
Ya, jadi saat kita menjadi manajer, kita menstabilkan identitas dulu. Mengapa siswa tersebut, apa yang dia lakukan, mengapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian kita validasi kebutuhannya. Kira-kira saat dia melakukan hal tersebut, apa yang dia dapatkan? Atau saat dia tidak melakukan hal tersebut, apa yang dia dapatkan? Jadi kita validasi kebutuhannya. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Apakah dia sadar bahwa itu melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan? Ya, kesepakatan. Kadang guru dan siswa sudah memiliki kesepakatan. Apakah dia melanggar kesepakatan tersebut atau dia merasa tidak melakukan kesalahan? Jadi sebagai manajer, 3 hal ini harus kita lakukan sebelum kita melakukan restitusi yang ada di bagian sebelah tadi, ada restitusi namanya. Kemudian di sini realitas kebutuhan, ya, semua orang itu berbeda-beda. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan hanya menurut pandangan guru saja bahwa itu benar, maka siswa juga harus melakukan pandangan yang guru katakan itu benar. Kita juga harus tahu apa kebutuhan siswa kita. Kemudian di sini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda tentang kebutuhannya. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan bertahan hidup. Saya rasa kita semua tahu bagaimana jika kebutuhan bertahan hidup. Dan mungkin kebetulan ada Ibu Ruth di belakang pasti tahu keadaan siswa kita jika itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Pasti tahu. Kemudian penguasaan yang di sini maksudnya dia adalah penguasa dari apa yang dia lakukan. Kadang kita temukan siswa itu di dalam kelas, ya. Kenapa dia membutuhkan dari dalam? Jadi siswa kembali malas karena sudah ada penghargaan yang diberikan kepada orang lain dan dia katakan tidak mungkin saya akan mendapat itu. Nah, nilaiku cuma sekian. Jadi dia akan mengurangi motivasinya untuk belajar atau untuk mengerjakan tugas. Kemudian di sini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi mungkin ada juga yang kita lakukan, memberikan secara khusus, memberikan secara pribadi, memberikan kepada semua murid secara bergantian, secara konsisten, atau fokus pada proses. Nah, kira-kira dari ke-5 bagian ini apakah sudah pernah kita lakukan? Memberikan pengakuan secara khusus kepada siswa tersebut. Seperti yang saya contohkan tadi, pernah kita lakukan di dalam kelas, ya. Pasti pernah kita katakan kepada siswa tersebut bahwa memang kamu pandai matematika, pandai menari, pandai berbahasa Inggris. Itu secara khusus. Kemudian secara pribadi, kadang kita menyampaikan itu saat kita memberikan penilaian kepada dia, lalu kita menyampaikannya. Kemudian pengakuan kepada semua murid. Kemudian apakah kita melakukan itu secara konsisten? Jangan hari ini satu siswa kan di atas sudah dikatakan untuk semua murid. Satu siswa kita katakan sudah bagus, ternyata minggu-minggu berikutnya tidak ada lagi pengakuan dari kita kepada siswa yang melakukan hal yang baik di dalam kelas. Kemudian fokus pada proses. Jadi proses yang dimaksud kita mau mendisiplinkan murid tersebut dari dalam diri. Ini adalah salah satu contoh, ya, contoh saat kita memberikan apresiasi kebajikan. Jadi untuk membukanya kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali di sini pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi itu adalah salah satu kalimat yang boleh diungkapkan kepada siswa saat melakukan suatu kebaikan. Kemarin ini adalah permainan dari kami saat kami melakukan kegiatan. Jadi kemarin Ibu Maria Norma buka satu persatu. Saya sudah tampilkan semua di sini. Saya sudah tampilkan semua. Seperti yang saya sampaikan tadi, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat lagi, itu karena dia terlambat datang ke sekolah.
itu sesuatu yang disebut sebagai hukuman. Kenapa? Dia terlambat datang, tetapi dia harus menghabiskan waktunya untuk mencatat. Padahal tidak ada hubungannya mencatat kata saya tidak akan terlambat lagi dengan kelakuannya yang terlambat datang ke sekolah. Itu tidak akan mempengaruhi apa-apa, karena dia akan katakan besok saat saya terlambat lagi, paling saya disuruh mencatat lagi. Setiap anak dari profil Pancasila. Di sini ada mandiri, bernalar kritis, kebinakaan global, dan gotong royong. Ini boleh kita lakukan atau kita cantumkan saat kita melaksanakan kegiatan-kegiatan penguatan kepada siswa kita. Lalu kita sampaikan bahwa untuk mencapai sebuah disiplin pada diri kita, bisakah kita mulai dengan hal-hal yang seperti ini? Pertama, mandiri. Langsung saya ambil contoh pada diri saya sendiri tadi. Ya, bagaimana saya bisa mandiri? Saya bisa datang dengan tepat waktu di sekolah. Itu salah satu contohnya. Oke, di sini teori motivasi perilaku manusia. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Saya harus tepat waktu, saya harus bisa datang cepat-cepat supaya saya tidak dihukum. Tidak seperti itu yang kita inginkan. Jadi kita mulai dari diri. Kemudian yang kedua juga mendapatkan imbalan. Untuk bisa menyelesaikan tugas saya harus segera menyelesaikan tugas saya apapun yang terjadi, biar saya nyontek-nyontek tetapi nilai saya ada. Itu juga motivasi eksternal dari luar, bukan karena keinginannya untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang paling utama. Jadi inilah yang disebut sebagai motivasi yang ada dari dalam atau eksternal. Dan ini yang disebut dari tujuan disiplin positif. Tujuan disiplin positif, kita bisa menghargai diri kita sendiri yang berasal dari dalam. Ini salah satu kami petik Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga mencakup juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi di sini jangan kita lagi salah paham tentang kata merdeka, lalu siswa merdeka belajar dimanapun. Saya juga waktu pertama mendengar kata merdeka, saya katakan berarti kita boleh mengajar di mana saja. Dan itu paling pertama saya tanggapi saat mendengar. Setelah saya menjalani CGP ini, saya tahu, oh ternyata kita salah mengartikan tentang kata merdeka. Ternyata bukan terlepas dari perintah, tapi juga cakap saat kita harus mengontrol diri kita sendiri. Itulah yang disebut dengan merdeka. Di sini ada hukuman, dan ke bawah itu pengaruh jangka panjang, jangka pendek. Itu adalah hukumannya. Jadi kita memberikan di sini penghargaan berlaku sama atau hukuman dalam arti meminta, membujuk seseorang melakukan memenuhi kebutuhan tertentu. Ya. Jadi kita tidak boleh memberikan hukuman itu lalu kita mengharapkan bahwa besok dia akan berubah. Bukan itu yang dimaksudkan. Kemudian penghargaannya, kadang saat kita mendapatkan penghargaan kita sudah merasa kita yang paling di atas. Lalu kita merupakan di sini penghargaan itu menurunkan kualitas kita. Kadang saat siswa itu dikatakan dialah yang paling pintar di kelas, dia lupa nih untuk belajar, ya. Dia lupa bahwa seharusnya saya lebih meningkatkan lagi diri saya, bukan menjadi bermalas-malasan kan. Tadi Ibu Hilda sudah katakan saya yang paling pintar katanya di kelas untuk bahasa Inggris. Jadi dia menjadi menurunkan kualitasnya. Kemudian kadang saat kita memberikan penghargaan itu kita dari dalam. Jadi siswa kembali malas karena sudah ada penghargaan yang diberikan kepada orang lain, dan dia katakan tidak mungkin saya akan mendapat itu. Nah, nilaiku cuma sekian. Jadi dia akan mengurangi motivasinya untuk belajar atau untuk mengerjakan tugas. Kemudian di sini bentuk program kebajikan atau apresiasi.
dalam memberikan apresiasi mungkin ada juga yang kita lakukan, memberikan secara khusus, memberikan secara pribadi, memberikan kepada semua murid secara bergantian, secara konsisten, atau fokus pada proses. Nah, kira-kira dari kelima bagian ini, apakah sudah pernah kita lakukan? Memberikan pengakuan secara khusus kepada siswa tersebut. Seperti yang saya contohkan tadi, pernah kita lakukan di dalam kelas ya. Pasti pernah kita katakan kepada siswa tersebut bahwa memang kamu pandai matematika, pandai menari, pandai berbahasa Inggris. Itu secara khusus. Kemudian secara pribadi, kadang kita menyampaikan itu saat kita memberikan penilaian kepada dia, lalu kita menyampaikannya. Kemudian pengakuan kepada semua murid. Kemudian apakah kita melakukan itu secara konsisten? Jangan hari ini satu siswa kan di atas sudah dikatakan untuk semua murid. Satu siswa kita katakan sudah bagus, ternyata minggu-minggu berikutnya tidak ada lagi pengakuan dari kita kepada siswa yang melakukan hal yang baik di dalam kelas. Kemudian fokus pada proses. Jadi proses yang dimaksud kita mau mendisiplinkan murid tersebut dari dalam diri. Ini adalah salah satu contoh, ya, contoh saat kita memberikan apresiasi kebajikan. Jadi untuk membukanya kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali di sini pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi itu adalah salah satu kalimat yang boleh diungkapkan kepada siswa saat melakukan suatu kebaikan. Kemarin ini adalah permainan dari kami saat kami melakukan kegiatan. Jadi kemarin Ibu Maria Norma buka satu persatu. Saya sudah tampilkan semua di sini. Saya sudah tampilkan semua. Seperti yang saya sampaikan tadi, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat lagi, itu karena dia terlambat datang ke sekolah. Itu sesuatu yang disebut sebagai hukuman. Kenapa? Dia terlambat datang, tetapi dia harus menghabiskan waktunya untuk mencatat. Padahal tidak ada hubungannya mencatat kata saya tidak akan terlambat lagi dengan kelakuannya yang terlambat datang ke sekolah. Itu tidak akan mempengaruhi apa-apa, karena dia akan katakan besok saat saya terlambat lagi, paling saya disuruh mencatat lagi. Bapak Ibu, sekarang kita pada bagian segitiga restitusi. Di depan tadi telah saya jelaskan tentang segitiga restitusi yang kita lakukan kepada siswa. Di sini yang paling pertama validasi menstabilkan identitas. Nah, itu kita akan bertanya bahwa setiap orang pernah melakukan sebuah kesalahan dan bukan hanya murid tersebut yang melakukannya. Kemudian kita maju pada validasi kebutuhan. Kadang kita akan bertanya bahwa siswa tersebut melakukan pelanggaran atau hal-hal tersebut karena ada hal yang dibutuhkan. Kemudian menanyakan keyakinan, kira-kira nilai keyakinan apa yang telah dilanggar atau nilai kesepakatan mana yang telah dilanggar oleh siswa. Nah, ini adalah intervensi 30 detik saat seorang murid atau siswa kita melakukan sebuah atau melanggar kesepakatan, dan saat itu kita bisa memberikan intervensi 30 detik. Misalnya saat kita terlengah berada di dalam kelas dan tiba-tiba siswa tersebut melanggar kesepakatan, yaitu terlambat datang ke sekolah. Baik, berikut ini saya akan menampilkan video-video tentang membuat kesepakatan kelas.
Ini adalah salah satu video saat kita membuat kesepakatan kelas. Jadi semua siswa terlibat dengan menggunakan kebajikan yang telah kita sampaikan. Jadi minimal satu kebajikan yang dituliskan oleh siswa tersebut. Kemudian hasil itu ditempel di depan, kemudian dibacakan sebagai hasil kesepakatan kelas. Ini adalah salah satu video atau contoh saat kita melakukan intervensi 30 detik. Jadi kebetulan saat waktu itu ada siswa yang terlambat masuk ke kelas dan saya melakukan intervensi 30 detik. Ini adalah video yang saya ambil saat saya melakukan restitusi kepada 2 orang siswa yang melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti kesepakatan kelas. Bahkan mereka melakukan pelanggaran tertidur dan berjalan-jalan saat guru sedang menjelaskan. Jadi di sini saya melakukan restitusi karena siswa ini sudah kesekian kalinya diberikan penguatan bahwa kita memiliki kesepakatan kelas. Dan ini adalah salah satu video dari seorang siswa yang telah mendapatkan restitusi karena perkelahian, dan dia menyatakan bahwa dia sangat bangga bisa mendapatkan restitusi dan saya kembalikan ke teman-teman. Baik, demikian pemaparan saya pada video ini. Selanjutnya mungkin ada teman yang ingin berbagi tentang pengalaman dalam kelas ataupun yang mungkin menjadi beberapa pertanyaan bahwa kita telah melakukan hal tersebut tetapi kita belum tahu apakah itu masuk dalam proses restitusi atau intervensi atau apapun sebutannya. Saya buka kesempatan kepada teman-teman pertanyaan atau menyampaikan masukan, bahkan berbagi kepada saya.
memberikan penghargaan kayak itu atau apresiasi ketika memberikan pertanyaan, jawab. Nah, ini mungkin perlu kita ada seperti apa ya, penghargaan yang bisa memberikan untuk juga bisa berbuat terbaik seperti ternyata ini bisa berdampak kurang bagus kepada siswa yang lainnya karena akan menurunkan motivasinya, ya kan? Kemudian di situ ada tadi pada slide yang lainnya katanya bisa diberikan apa bersifat pribadi khusus ya. Kalau begitu ya kemarin waktu kita training di aula itu panitia memberikan penghargaan kayak itu atau apresiasi ketika memberikan pertanyaan dijawab. Nah ini mungkin perlu kita mungkin ada penghargaan spesifik seperti apa yang penghargaan yang bisa memberikan motivasi kepada siswa lainnya untuk juga bisa berbuat terbaik seperti temannya ini yang kita berikan. Mungkin itu yang saya ingin seperti apa kita memberikan, apakah hanya secara pribadi saja atau khusus atau ya, secara umum. Nah itu mungkin ya, saya kira itu juga mungkin bisa memberikan peran-peran kita. Kita juga ini jangan sampai salah anak-anak yang lain jangan misalnya karena saya sudah ada yang lebih bagus. Saya kira itu Ibu Ros. Pribadi ini yang harus kita pahami bersama, karena terus terang masih banyak guru yang mengatakan masih dia yang hebat di kelas, apa Mina bilang itu yang terjadi, padahal belum tentu guru benar, ya. Ya itu tadi kita merasa bahwa karena kita yang berdiri di kelas, kita yang sebagai masih banyak pikir sepertinya itu, ya jelas karena kita nggak bisa kontrol di bagian itu. Tetapi dengan adanya ini, ya ini jadi bahan refleksi juga, ya. Jadi bahan ini juga bahwa waduh, kita jangan terlalu merasa bilang kita guru baru kita mau semena-mena kepada siswa. Seperti itu, padahal kita tahu misalnya sebenarnya persoalan di rumah kita dibawa-bawa, marah-marah ya anaknya orang, padahal persoalan di rumah kita dibawa-bawa. Kadang begitu, nggak tahu ya yang lain ya. Kadang begitu sih kebawa emosi. Sehingga itu yang perlu teori kontrol. Ini bagus sekali ini. Ada lagi deh Bu, tadi beberapa, Ibu coba tampilkan aja beberapa pengalaman-pengalaman tadi yang mestinya kita sudah harus miliki, karena ini berbicara karakter. Dan ketika berbicara karakter atau soft skill ini yang masih banyak perlu pemahaman bersama. Dan hari ini itu yang dilakukan oleh Ibu Resti dan tim, ada Ibu Norma, ada Ibu kan Ibu Apri, maaf ibu-ibu soalnya pertama bilang. Jadi saya mengatakan bahwa dengan adanya ketiga guru penggerak kita di sekolah ini yang membawa aura positif buat kita bahwa perlu memang disiplin positif, perlu memang ada kesepakatan kelas. Rupa-rupanya banyak hal itu yang tidak dilakukan, kesepakatan kelas. Banyak hal yang Ibu sampaikan tadi, disiplin budaya positif itu banyak belum kita lakukan di kelas. Dan kita masih mengatakan bahwa anak kita nakal, mencap nakal, tetapi ternyata ada sebabnya. Itu yang perlu juga kami paham. Terima kasih Ibu sudah berbagi itu. Ternyata jangan sampai kita mencap anak kita nakal, tapi kita tidak tahu apa penyebabnya. Dengan Ibu memperlihatkan foto-foto tadi itu, satu pengalaman dan satu yang harus kami, ya harus juga bikin seperti itu. Panggil anak dengan baik, bukannya baca cocok di depannya teman-temannya. Hari ini masih banyak yang seperti itu, maksud saya. Masih marahin anak di depan kelas, ya karena itu, karena kita berpikir kapan lagi. Luna juga waktu soalnya, kapan lagi mau menghadapi anak-anak ini. Padahal tugas wali kelas, tugas guru mapel, memang wajib untuk memanggil anak-anak bicara face to face. Tapi yang terjadi, kita masih banyak buat kesalahan dengan memarahi anak di depan kelas. Banyak penghargaan Bu yang Ibu sampaikan tadi, rupanya itu beberapa agak keliru ya selama ini penghargaan. Ternyata saya tidak boleh lagi memberikan penghargaan yang bagaimana, tetapi istilahnya penghargaan prestasi beda ya Bu ya. Nah ini dia, prestasi, penghargaan perlu dibedakan dari uraian dan pemaparan Ibu tadi. Saya masih susah membedakannya, mana penghargaannya, mana prestasi, tetapi dari uraian Ibu, satu pengalaman lagi buat kita.
Baik, itu yang saya bisa komentari ya Bu ya, yang saya bisa sampaikan dari pengalaman saya yang saya mau bilang luar biasa. Good job Bu sebagai guru penggerak. Inilah yang namanya penggerak Pak. Ya, ini yang namanya penggerak. Kami yang guru-guru tua, maaf ya, saya menganggap diri tua di sini. Iya, saya menganggap kami sebagai guru tua yang harus banyak belajar lagi dari paradigma baru ini. Dan inilah bukti kehadiran IKM, ya, kurikulum merdeka, implementasi kurikulum merdeka hadir. Kami terus terang ketika K13 kami sebagai instruktur waktu itu memang banyak yang belum terpenuhi dari apa yang menjadi kebutuhan dasar sekarang dari pendidikan kita. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih atas materinya. Nggak terasa loh Bu, 1 jam hampir Ibu menyampaikan, tapi kita nggak ngantuk karena ini sangat bermanfaat. Kure semangat, salam bagi pada sama.